Assalamualaikum para penggemar karakter dan pencari ilmu. Ini saya update dulu nih prestasi KPK, Komite Pemberantasan Korupsi, menunjukkan fokus yang kuat pada pemulihan aset negara dan penindakan OTT. Ini lagi viral dan akan saya tambah viral lagi. Untuk apa? Untuk memberi semangat kepada bapak-bapak dan ibu yang semangat memberantas korupsi. Kalau banyak orang membicarakan korupsi yang diberantas, kan lama-lama koruptornya nggak ada ruangan lagi. Pemulihan aset negara 2025 1,53 T, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Semester 1 2025 500 miliar ke kas negara, KPK Store, sebagai penerimaan bukan pajak hasil penindakan. Aset recovery sudah mencapai 106,5% dari target. Catatan saya, bagus ini, tapi tingkatkan target. Jangan ini lebih dari target gitu. Tahun depan tingkatkan targetnya. OTT 2025 11 kali OTT, dari jual beli jabatan, masalah layanan kesehatan, masalah pekerjaan umum, dan lain-lain. 118 tersangka. Jadi nggak usah takut, penjara akan penuh, nggak usah takut. Terus kerja keras saja KPK. 2020 sampai 2024 2.730 perkara korupsi. Catatan bagus, terus tingkatkan. Bravo KPK. Nah, kedua ini yang mau saya bahas adalah wilayah Pati, Jawa Tengah. Kenapa? Karena kita tinggal di Jawa Tengah. Asik ini, menarik ini. Kita awali dari sebuah nama, dari Tribun Video. Ahmad Hussein, ini inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ahmad Hussein itu pimpin aksi demo besar-besaran agar Sadewo mundur. Nah, di kasus kenaikan PBB P2, pedesaan dan perkotaan. Jadi PBB tanah dan bangunan tanah, PBB atas tanah itu dinaikkan 250% oleh Sudewo. Lalu Ahmad Hussein ini demo. Tiba-tiba Ahmad Hussein damai dengan Sudewo. Apakah Hussein terima uang dari Sudewo? Ini sekarang Hussein memimpin demo mendukung Sudewo. Tapi alhamdulillahnya warga juga gelar syukuran usai Sudewo jadi tersangka. Teman-teman, akhirnya kita bicarain tentang ciri-ciri pelaku korupsi. Tidak akan ngaku jika tidak tertangkap. Setelah tertangkap, ngeyel. Setelah dihukum, malah tawar-menawar. Kadang melakukan operasi dari penjara. Hebat ya. Setelah tertangkap, merasa, wah lagi sial aja nih, lagi apes nih. Tidak merasa bersalah, menganggap diri mereka hanya sedang sial aja, apes saja.
penyangkalan, dan bersandiwara. Sandiwara, tiba-tiba sakit, tiba-tiba amnesia, pura-pura tidak tahu, manipulasi dan menutupi bukti-bukti, menyembunyikan, memusnahkan bukti-bukti, uang tunai taruh di bawah kasur atau taruh di bunker, mencari alasan pembenaran seolah-olah ini biasa, seolah-olah dia ditekan dari pihak lain. Yang bahaya itu adalah dia akhirnya stres dan depresi, guncangan mental, merasa sedih, gelisah, ketakutan. Itu nggak bisa ditutupi lagi itu. Menyalahkan pihak lain, lempar tanggung jawab ke bawahan, teman kerja, selamatkan diri. Nah, ini tinjauan dari seorang dokter nih, namanya Dokter Ari Fahrial Syam. Ari Fahrial Syam menyampaikan bahwa kesehatan mental, kesehatan seseorang itu adalah keadaan fisik, mental, sosial seseorang. Bukan hanya penyakit, tapi kelemahan-kelemahan juga. Koruptor tidak sehat jiwanya, sosialnya antisosial, dia pasti itu antisosial. Dia itu narcissistic personality disorder. Jadi sifat narsis kejiwaan dia. Koruptor sering dikaitkan dengan masalah narsistik ini. Efek jerak, gimana nih dengan efek jerak? Nusa Kambangan, Sukamiskin, beda bung. Nusa Kambangan panas, Sukamiskin sejuk. Dia di Bandung, itu juga tempat kumpulnya para koruptor, teman-teman seperjuangan ini. Reuni dia di penjara. Lagi pula koruptor yang mendapatkan remisi kembali hidup mewah tidak akan pernah takut. Intinya koruptor itu tidak pernah takut, apalagi mereka pendidikannya tinggi, pinter-pinter, paham bahwa nggak mungkin negara menghukum mereka dengan berat, katakanlah pakai hukuman mati gitu ya, atau ditembak gitu ya, karena public good, keselamatan masyarakat, layanan sosial itu anggarannya nggak mungkin dikurangi. Anggaran militer itu terganggu, jadi nggak mungkin pemerintah tegas. Itu yang dipahami oleh para koruptor. Koruptor tidak bisa kendalikan jiwa, teman-teman. Melanggar aturan, teman-teman. Ditangkap, menyangkal, hasil dinikmati, pengkhianatan tanggung jawab sosial. Tidak sehat ini. Jadi itu adalah salah satu unek-unek saya tentang koruptor, bahwa kita nggak usah bersedih karena kita orang yang sehat jiwanya. Sementara koruptor itu dia sudah sakit jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.